Alhamdulillah, Jokowi kini sudah sadar diri dari mimpinya. Dia bilang memang IKN perlu waktu lama, paling tidak 15-20 tahun. Itu pun tahap pertama, artinya bisa lebih lama lagi. Oleh karena Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih tidak akan pindah ke IKN, ini saya tidak akan pindah ke IKN, supaya mereka yang membayangkan macam-macam itu supaya sadar yang tidak pernah akan pindah ke IKN itu, ya Presiden Pak Prabowo itu, ya. Jadi Jokowi tidak perlu sama sekali membujuk-bujuk, apalagi mencoba memaksa Pak Prabowo ngantor di gedung-gedung yang masih kosong melompong itu. Ya. Jadi Mas Jokowi segeralah beristighfar dengan sungguh-sungguh, berguru pada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya. Beliau Kiai sejati. Ya. Bangsa tanah air, bagi kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama Presiden terpilih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, lancar, berkah, dan banyak. Ya, tadi itu secuil video potongan dari pernyataan atau keyakinan Mbah Amin bahwasanya Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menempati IKN dan tidak akan melanjutkan IKN. Maka dari itu Mbah Amin yakin bahwasanya IKN itu akan mangkrak. Kami punya video dari pernyataan Menteri Pertahanan pada sidang Kabinet Paripurna. Bagaimana menurut Presiden terpilih Prabowo Subianto IKN ke depan? Apakah beliau akan berkantor di IKN dan melanjutkan IKN sampai selesai? Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Saudara-saudara sekalian, saya tidak memberi pengarahan, tapi saya memberi beberapa komentar. Yang pertama tentang IKN, saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir Pak, begitu. Minta maaf Pak. Tapi ini kebanggaan Pak, jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko. Sekali lagi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian yang terus membantu saya menyiapkan APBN yang akan datang. Ini sangat
sangat membuat saya optimis. Walaupun tantangan global besar, tapi kekuatan kita besar. Dan dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan, dan semua menteri membuat saya sangat optimis. Dan untuk ini juga saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa, saya kira, selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini. Kalau menurut saya intinya adalah ibu kota negara, intinya adalah pusat pemerintahan. Berarti yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR MPR dan ruang kantornya, dan juga MA-MK juga sangat mendesak menurut saya. Jadi kalau bisa, mungkin otoritas sudah bisa mulai mungkin membuat sayembara untuk desain yang bagus, yang tidak bertentangan atau bertabrakan dengan desain yang sudah ada. Jadi MPR DPR, kemudian yudikatifnya, kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul. Saya kira itu komentar saya, Bapak Presiden, dan untuk otorita. Yang kedua, bagaimanapun saya dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling jelek, karena kita inginnya forest city, berarti masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana, bahaya kebakaran. Nah, ini kita harus siap dengan teknologi yang ada, dan mungkin ada perencanaan yang lebih besar menghadapi kemungkinan yang paling jelek. Teknologi mungkin dengan pemantauan, dengan juga penambahan, saya kira penambahan pemadam kebakaran, tim-tim pemadam kebakaran, mungkin koordinasi. Kita harus juga bantu Badan Bencana Alam, BNPB ya, BNPB mungkin harus dikonsentrasikan, tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam ibu kota negara, karena kita desainnya forest city, berarti forestnya masuk ke city. Kita harus, dan untuk itu saya sangat terima kasih ada penambahan embung-embung yang demikian besar. Saya kira itu, Bapak Presiden, komentar dari saya. Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi. Demikian, terima kasih. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar. Komentar dari Presiden terpilih yang sekarang masih menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Beliau jelas bulat tekadnya untuk meneruskan, bahkan kalau bisa mempercepat, menyelesaikan apa yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi, terutama di IKN ini. Bahkan beliau sudah pengen buru-buru ya kantor di IKN, dan juga beliau juga minta maaf sama Presiden Jokowi bahwasannya Presiden Jokowi udah kerja keras untuk melakukan semua ini, terutama IKN ya, membangun dari awal sampai sekarang, tapi Prabowo yang pertama kali yang akan menempatkannya nanti di Istana Kepresidenan IKN. Ya, kalau ngedengar ini mungkin harapannya Mbah Amin pupus ya. Pupus, keyakinannya hancur lebur mendengar tekad dari Prabowo Subianto ya, Menteri Pertahanan sebagai presiden terpilih maksudnya. Sakit hatinya Mbak Amin saya rasa kalau ngeliat ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.